Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk membawakan renungan. Sebelum kita mendengarkan renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sebuah renungan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kami agar renungan ini dapat tersampaikan dengan baik dan dapat menjadi berkat bagi sesama kami, ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, judul atau tema yang akan saya bawakan pada kesempatan hari ini adalah berjudul Haus dan Lapar Alami Hadirat Tuhan. Nah, ayat Alkitab yang saya pakai pada kesempatan hari ini adalah Mazmur 42 ayat yang kedua yang berbunyi demikian: seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Nah, Tuhan sudah berfirman secara gamblang dalam Yohanes 15 ayat 7, yaitu jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, di sini artinya apa? Artinya untuk kita dapat menikmati dan mengalami penggenapan janji-janji Tuhan, tidak ada cara lain selain kita harus tinggal di dalam Tuhan dan kita juga melakukan firman-firman Tuhan. Nah, tinggal di dalam Tuhan itu pastinya berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Nah, hubungan apa sih yang perlu kita bangun dengan Tuhan agar kita tetap tinggal di dalam Tuhan, yaitu hubungan yang karib atau hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita memiliki persekutuan yang karib dalam Tuhan atau persekutuan yang atau hubungan yang intim dengan Tuhan supaya kita dapat masuk dalam hadiratnya. Nah, semuanya itu diawali oleh rasa haus dan lapar. Kenapa kita perlu memiliki rasa haus dan lapar? Karena dalam Matius 5 ayat 6 berbunyi seperti ini: berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, ayat Alkitab pertama kita tadi yang saya bacakan, yaitu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Nah, besarnya rasa haus dan lapar itu digambarkan seperti seekor rusa. Kerinduan si rusa akan sungai yang berair itu sebenarnya bukan semata-mata untuk menghilangkan dahaga si rusa itu, tetapi air sungai itu memiliki aroma yang dapat menetralisir bau si rusa, sehingga hewan-hewan buas yang berkeliaran di sekitarnya tidak dapat mendeteksi baunya. Nah, sungai yang berair benar-benar menjadi tempat yang sangat dirindukan si rusa, sebab selain untuk memuaskan rasa hausnya, sekaligus sebagai tempat untuk melindungi dirinya dari musuh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita renungkan seberapa besar rasa haus dan lapar kita akan Tuhan, rasa haus kita akan kebenaran firman Tuhan. Nah, saat kita mendekat kepada Tuhan dengan rasa haus dan lapar, saat itulah awal mula ada lawatan dari Tuhan. Di mana ada lawatan Tuhan atau kehadiran Tuhan, sesuatu pasti terjadi karena Dia hadir dengan segala otoritasnya. Banyak orang Kristen tampak rajin datang beribadah ke gereja dan terlihat aktif dalam pelayanannya, tapi tanpa disertai rasa haus dan lapar akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa rasa haus dan lapar akan Tuhan, takkan terjadi kebangunan rohani. Nah, mari kita renungkan rasa haus dan lapar kita. Mari kita perbesar rasa haus lapar
kita akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dapat menerima atau mengalami penggenapan janji-janji Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mengakhiri renungan kita pada hari ini dengan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas renungan yang kami dengarkan pada hari ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat buat kami dan sesama kami, serta dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami ingin lebih dekat lagi, kami ingin lebih intim lagi dengan Engkau ya Tuhan, agar kami dapat menerima dan mengalami penggenapan janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, sekian renungan pada kesempatan kali ini. Tetap jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.